Allah perintahkan Sayyidina Musa untuk nasihati Fir'aun. Nasihati Fir'aun, dia bukan Tuhan. Itu Sayyidina Musa alaihissalam nggak dikasih tahu, Pak. Tongkatmu itu sakti, kagak. Bahkan Sayyidina Musa itu waktu dapat perintah pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ulun kalau baca Al-Quran pas sampai di ayat itu ketawa ulun. Ketawa, kenapa? Nabi Musa takutan. Disuruh Allah, Nabi Musa takut. Bah, ini kayak apa lah? Jadi wajar aja yang takut, saudara. Nabi jin takutan semua. Sampai-sampai itu ada di Al-Quran yang ngomongkan saya. Akhafu ayat turun. Aku takut ya Allah mau dibunuh. Bah, dia ulun. Ini JK-nya ulun ada di situ. Ini hangus saja hangus. Iya kan? Tapi dan disitulah subhanallah ya, Nabi Harun itu Nabi hasil rekomendasi ya, dari rekomendasi Nabi Musa. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, aku takut mau dibunuh Fir'aun. Arsilni ma'iya Harun, ya, utus Harun sama aku. Jadi ini Nabi hasil rekomendasi. Ya, direkomendasi, dapat surat rekomendasi dari Nabi Musa, diterima rekomendasinya, jadi Nabi biar nyaman lah. Mudah-mudahan kita direkomendasikan sama Rasulullah SAW jadi umatnya yang selamat. Amin. Tinggal cerita Nabi Musa ngadep Fir'aun, tahulah Nabi Musa dipadai, tongkat ikan ini bisa berubah jadi ular, ada dipadai. Datang aja nasihati Fir'aun, dan Nabi Musa datang aja. Waktu dikumpulkan penyihir, dia baru tahu tongkat. Saya yakin itu Nabi Musa juga terkejut juga. Kebayang nggak dia? Fir'aun ngumpulin penyihir nih, penyihir melemparkan apa tuh? Sesembahan apa tuh? Apa kalau orang sini bilang itu yang sesajen? Ya sesajen. Lemparkan sesajen jadi ini. Allah baru perintahkan lemparkan tongkat. Yakin Nabi Musa terkejut juga. Oh, bisa kayak itulah. Karena kan ada SOP-nya. Karena dipadai. Enak, ikan di sana tongkat ikan itu jadi ular. Karena ada. Yang jadi pasukan Allah itu tidak banyak tanya. Allah suruh bikin, mati tanam, selesai. Kita ini tinggal surga apa neraka, itu aja. Mengumpati Allah nyata surga, membantah Allah nyata neraka. Iblis itu sudah di surga sayang, sudah. Kita ini belum lagi. Iblis itu pernah di surga, kita ini belum. Dan umpat iblis mulai. Itu Sayyidina Musa sama Bani Israel sampai akhirnya dikejar sama Fir'aun, sampai di pinggir laut, sampai umatnya udah kena lagi ini kena. Wah, itu pasukan kavaleri infanteri Fir'aun, bukan kayak Israel itu. Udah bilang ketakutan. Sampai Nabi bilang, tenang umatku, Allah melihat kita. Allah melihat kita. Dekat baru Allah bilang, pukulin tongkat lu ke lautan. Terbelah laut. Itu kan terkaget. Kalau yakin, bisa kayak menjual lah. Itu dimiliki kan Allah. Sekali itu aja. Dimiliki kan Allah. Akhirnya selamat kan Nabi Musa. Sayyidina Daud alaihissalam perang lawan Jalut. Sayyidina Daud ini bukan yang badannya besar, bukan, pemuda kecil dimasukkannya itu. Yang lain mau lawan Jalut mikir pakai panah, pakai pedang. Sayyidina Daud pakai ketapel. Lawannya Jalut.
batu kerikil yang lebih jauh. Dah selesai. Tapi Nabi Daud, Nabi Musa kan kayak yang membuat kita ini banyak takunannya. Mengumpati Allah ini banyak tahunannya kita nih. Malah kena dia apa? Wah, balik. Jadi ulun ini membawai orang kayak ini paling ngali ditakuni kena kayak apa? Itu ngali ulun lain wali walai. Tahu masa depan lain. Nah ulun tahu mengumpati ulama aja. Dan ulama ini itu sudah. Siapa yang ngajarin kita sholat? Ulama. Siapa yang ngajarin kita ngaji? Ulama. Siapa yang ngajarin kita dosa? Ulama. Mengenal dosa, mengenal pahala. Ulama. Itu semua yang tidak nampak. Dan percaya ada surga? Hah? Percaya enggak? Kamu kan percaya berikan. Bah, ini kopinya mana? Lu lancar baca enggak ini? Nyaka begini ulun sini. Lanjut. Kita ini tinggal mau surga apa neraka itu aja. Itu tujuan itu, tidak ada lain saya. Serius nih. Oke. Ada analogi terakhir. Kisahnya ulun orang sugi mana pokoknya. Kisahnya aja. Di kisah ini aja. Jangan sampai ulun sugi beneran, jangan sampai. Kenapa be? Kalau mau sugi, Rasulullah cintakan orang miskin. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu pernah doa begini. Itu saya yakin umatnya takut buat. Allahumma inni miskinan wa amitni miskinan wa adkhilni wa adkhilni fi zumratil masakin. Kata Rasulullah, ini tinggalnya Rasulullah. Ya Allah, itu kenapa dalam keadaan miskin? Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Yang terakhir, itu luar biasa, mereka. Rasulullah bisa saja berdoa, Allahumma adkhil miskinan fi zumrati. Ya Allah, masukkan orang miskin dalam golongan. Bisa. Rasulullah lihat, Rasulullah letakkan kemiskinan sebagai kemuliaan. Rasulullah yang meminta datang ke tempat orang miskin. Rasulullah yang mau datang ke tempat orang miskin. Rasulullah yang mau masuk zumratil masakin. Ya. Jadi ini kisahnya aja ulun sugi, jangan sampai ulun sugi beneran. Tak ada haknya sama sekali. Yang ini di sini ulun pada ini. Wah, tanggal 1 April bulan pian semuanya umroh. Ulun yang nanggung semua. Daftar mana? Ini tiketnya, ini paspornya, ini hotel-hotelnya, ini sangunya. Tanggal 1 April. Bulik dari sini, biar pasti umumkan ke orang-orang, biar dakwahkan. Baik benar lah. Semua yang ada di majelis itu dikasih umroh, disuruh dakwah itu sebulan itu luar biasa di mana-mana. Bisa sampai ke Binuang sana. Mau aja di dalam sana panas juga memang orang tuh. Jujur agak. Ini mengisahkan aja. Kan kisah aja, ini kisah. Jangan panas bahagia. Lanjut. Hari berganti hari sampai tanggal 1 April. Jam 10 pagi mestinya sudah di bandara, tapi dia kada pulang ke bandara dengan tidak ada uzur. Kira-kira bungul kada ada? Hah? Bungul kada ada? Sudah diumrohkan, ditanggung semuaan. Ya lah, sudah berdakwah kemana-mana. Ternyata hari hanya karena anak tua ke bandara.
Sudah tanggal 1-nya lah. Kesakuan sebelumnya aku tahu tanggal 1 aku tanggal 1-nya guling. Bungol kan ya? Jawab kan kenapa? Bungol aja. Memang dasar kita bungol. Bungol lah. Oke, sampai di situ ceritanya di sini. Setiap hari kita mengenal surga dan neraka. Tiap hari. Buan Pian ini jauh lebih alim dari saya. Lebih sering ke majelis alim. Di majelis alim yang baca tadi itu untuk urusan akhirat yang besar, untuk urusan surga yang besar. Hendaklah masuk surga tanpa mati. Bisa? Hah? Bisa kan? Hah? Ulun suka bingung kalau ada orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada surga, percaya kepada neraka, tapi takut untuk mati. Ya, ragu karena keadaannya mati itu pesawatnya kita. Anda suka mati dulu walai. Karena enggak, amun negeri mati pian masih bayar listrik, masih mendengarkan makanan bini. Jadi tujuan kita hidup ini ya, untuk mempersiapkan akhirat kita. Ini penting di 2024 ini. Karena kegampangan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi ini tentang penentuan sikap. Apakah umat Islam masih mau mengikuti ulamanya, atau umat Islam hari ini telah membuat Rasulullah sedih karena telah pecah belah? Apakah kita sudah termasuk di dalam hadis Nabi yang mengatakan umatku banyak tapi seperti bui di lautan? Ya muslim, tidaklah kita berbuat segala sesuatu mengikuti para ulama ini karena kepingin kita dikumpulkan bersama para ulama di dunia wal akhirat. Bersama ulama ini jaminan mereka gitu. Udah bubuan nyata pintar bubuannya daripada kita ini. Nih, kita bisnis gini masih ditipu orang kadang-kadang. Nih bubuannya pernah kena tipu semua nih. Ayo jujur, berapa kali dibully orang? Berapa kali? Ayo. Nah kalau urusan pekerjaan dunia aja berapa kali ditipu orang, kayak anak ditipu setan. Nyata itu tipu kan ini. Makanya saya datang ke sini mau ngajak semuanya itu kuatkan hati, kuatkan iman. Di 2024 ini kita jadi makmumnya ulama yang sudah istimewa. Apakah di yang lain nggak ada ulama? Ada, kita ada bupati. Dan kita nggak perlu juga mengolok-olok ulama yang sana. Nggak boleh, nggak boleh. Ulama yang sana punya pertimbangan. Dan subhanallah di 2024 ini 2 kelompok Islam besar di Indonesia hari ini bergabung. Jangan sia-siakan itu. Organisasi besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah hari ini bergabung. Apakah kita mau dipecah lagi? Jangan ya musuh. Semangat, semangat, gerak, kita gerak. Usaha yang maksimal. Kita nggak dapat dukungan dari partai lagi. Bodoh amat. Bodoh amat nih. Ini rekam gue kalau ada orang partai di sini. Bodoh amat sama partai. Kita begini karena istimewa ulama ngomongnya presiden bukan partai. Kalau partainya mau ikut masuk, ayo sama-sama. Kalau tidak mau masuk, umat gerak sendiri. Apakah kita kalau nggak ada partai pendukung kita mau diam? Jangan. Tetap gerak. Bikin itu spanduk-spanduk. Kita minta. Nih, ini yang saya tulis di sini. Kemerdekaan dan keutuhan NKRI tetap terjaga. Hari ini kita melihat sudah Rempang dikuasai siapa? Di Morowali dikuasai TKA. Bahkan sebagian daerah di Maluku sudah dikuasai asing. Bahkan nggak sedikit tanah-tanah pulau-pulau di Indonesia sudah dikuasai oleh asing.
Ayo. Kedaulatan kesehatan kemarin 2020 sampai 2023 kita dipaksa percaya sama virus yang gemes gue. Virus colokna yang kita dipaksa untuk menerima protokol kesehatan. Jujur itu protokol kesehatan. Islam mengajari kita kalau ada yang mencegah ibadah, setan apa malaikat? Yang mengurangi pahala, setan apa malaikat? Oke, kita bahas satu-satu. Gak apa-apa, ada lawas ya. Oh masih ada 18 menit. Setelah itu ceritanya musafaha, begini ya, ya musafaha itu ada hadisnya, menghapuskan dosa. Iya, menghapuskan dosa. Bahkan dulu ada kan sampai musafaha dengan ada guru, lah. Banyak ya. Nah, musafaha kalau jabat tangan pahala kan itu. Lawan si bungo itu dirubahnya kayak ini, jadi berubah kayak ini. Kayak ini. Lah, tolol kan itu. Tolol kan ya. Setan kan ya. Protolol kesetanan. Karena dia mencegah pahala. Seolah-olah kalau begini virusnya nular, terus kalau begini virusnya kemana? Ini saya ngomong bukan cuma di sini loh. Saya ngomong di DPR RI, saya ngomong di Kemenkes, saya ngomong di kantornya Pak Luhut, saya ngomong depan istana. Protokol setanan. Ada lagi nih. Senyum, tabassum, sodako senyum itu. Gara-gara protokol kesehatan dikasih popok di muka. Pempes diandak di muka bunga. Asli bunga banget itu. Karena orang senyum bisa bantu orang sama mata itu. Bogem kenapa melihat pada senyum? Protokol kesehatan enggak ini? Betul nggak? Popok di muka, bul. Apalagi silaturahim. Silaturahim itu memperpanjang umur, membuka pintu rezeki, menghapuskan dosa, banyak pahalanya. Karena boleh. Di rumah aja diulahnya jadi bunga badan gitu nih. Itu kedaulatan kesehatan ini nanti ini penting loh. Kalian seolah-olah mereka yang paling benar, padahal gumul. Dan itu mengambil keimanan. Yang paling parah ya Habib, di masjid berjarak Nabi SAW yang nyuruh rapatkan dan luruskan sof itu ranyulun Rasulullah. Sofu sufufakum, luruskan dan rapatkan sof kalian. Bahkan termasuk dalam sunnah Nabi SAW, imam itu merapikan sof Nabi sama tongkat-tongkatnya. Rasulullah supaya rapat itu sof, Nabi pakai tongkat untuk meluruskan sof para sahabat. Kata Nabi, jangan kalian renggangin sof kalian karena di situ tempatnya setan. Gara-gara protokol kesehatan setan ya di barisnya tangga. Ditandain ya. Nabi bilang rapat biar kada ada setan. Gara-gara itu protokol kesehatan, Allahu Akbar, setan silahkan. Dalam masjid Habibnya percaya, ustadznya percaya Pak. Kayak kalau nggak ada sakit hati, Habib ulun, ustadz ulun dibuang ribuannya. Ayo, kenapa saya bilang bodoh? Karena di masjid itu juga, di waktu itu juga, sholat renggang-renggang ngambil sandal boleh rapat. Ayo,
Menjunjung sandal boleh rapat juga, sholat nggak boleh. Di badannya tanda bungul ada. Dan karena bungul Nabi makan bebas saja dengan bungul. Beda apa kalau Nabi yang asli ini. Kalau Nabi makan, nah, udah gitu kita dibuat kedaulatan kesehatan ini penting ya Rasul. Berapa banyak dari kita itu sebetulnya mau sehat itu bebas dengan caranya. Nggak harus dengan obat-obatan yang ditentukan. Orang patah tulang ini masih bisa jual bolu. Malah di sini minyak bintang. Tahu di minyak bintang itu memang. Bongkar ada. Kadang kasih minyak bintang kesambung tulang. Hebat juga kalimatnya. Ini Maria bagi dihantu buahnya. Ya Allah, Maria bagi bukan Banjar. Kalau gara-gara COVID, orang Banjar jadi takutan lawan virus yang gak ada kelihatan. Woi, buan Banjar sadar. Maria Ban, buan pian sasahi Maria Ban tuh. Bukan Maria Ban melihat orang Banjar. Bukan Banjar. Hantu gini buka. Gara-gara kedaulatan kesehatan yang nggak benar ini, rakyat tersiksa. Kemarin waktu pandemi, yang paling banyak rugi ada yang pedagang kecil di sini. Kalau yang punya restoran besar nggak rugi, Beb. Kenapa? Restorannya ditutup dari luar tapi dalam menerima, dan dia bisa bayar orang-orang. Nah kalau pedagang nasi goreng di jalan, pedagang-pedagang pencol, gimana nasibnya? Nggak sedikit gara-gara pandemi kemarin, orang nyari duit dengan cara instan lewat judi online, terjerat, penjara, maling, rusak. Ini harus diperjuangkan. Apalagi yang di bawah nih, yang tahu WHO pandemi treating, yang tahu lah di Rempang itu kita sehari kalau hak tanah buahnya dan adat diambil paksa, syariat ya, tanah yang diambil paksa syariat ya. WHO pandemi treating ini yang diambil dari tanah tubuh kita. Kada boleh obat selain obat dari buahnya. Kalau buahnya bilang obat A, obat B, obat B, dan Indonesia masuk di dalamnya. Kita perlu presiden yang mau berubah. Kita mau presiden yang bisa bela rakyat. 2020 sampai 2023, saya hitung, saya demo lebih dari 50 kali demi rakyat. Tidak didengar, tidak ditanggapi. Dan alhamdulillah saya benar. Sampai hari ini mereka tidak berani melaporkan saya untuk penyebaran berita bohong. Kalau yang berdusta, nyata ulun sudah ditangkap. Ulun semua ulun gas bebas. Buta tuli ulun semalam itu. Dasar buta tuli bebas. Dan akhirnya benar kan? Mana? Nah ini jangan sampai terulang lagi. Kita perlu pemimpin yang memang dicintai oleh para ulama dan mencintai ulama. Pemimpin yang minimal kita pernah mendengar dia baca Fatihah. Fatihah ini kita mengajari anak kita ini surat pertama Fatihah. Yang lain belum pernah mendengar bacaan Fatihah. Belum pernah. Yang ada begini-begini. Satu itu aja, jangan kesambar ngaran. Ya nambah baperan ulang, malah baperan buahnya kan emosian. Ya, jadi perjuangan kita kali ini ya Muslim, insya Allah kita minta sama Allah. Hari ini kita lemah, tapi kita nggak berhenti berjuang. Lawan kita berat ya Allah. Mereka punya uang, mereka punya kuasa, mereka punya semua. Tapi ya Allah, kami punya Engkau ya Allah. Doa ulama-ulama kami masih ada. Sekarang yang kita butuhkan adalah perjuangan dari kita. Mau sekecil apapun perjuangan, kita harus keliling, kita sadarkan rakyat.
Ulun kadang melihat ini contoh kecil aja, tanduk aja, nggak ada. Tapi itu jangan jadi kecil hati. Ayo gerak. Ulun ini meninggalkan keluarga. Demi ini meninggalkan keluarga. Ulun mestinya nggak sampai seminggu begini, nggak sampai. Paling 3 hari kemarin habis call. Tapi akhirnya jadi panjang karena ini. Tapi nggak apa-apa. Dia kan meninggalkan keluarga paling gini sih, kong aja belum. Ulun 2 ikung ulun tinggalkan, butuh kan? Makanya di sini ada pekan ulun. Jadi, ya kalau baik, kalau sampai 15 hari kalau bertambah boleh ulun. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, jadi saya minta semuanya di sini, insya Allah ini semuanya gerak. Kita bukan dukung Anies ya, bukan. Kita bukan dukung Anies ya. Kenapa? Karena Anies adalah orang yang dipilih ulama kita itu. Anies dipilih sama ulama kita. Bisa kita. Ingat, kita berjuang bukan mau menang kok. Bukan menang kalau Allah. Tapi maju dulu. Melawan dulu. Usaha dulu. Insya Allah tetap. Hasilnya apapun nanti kita udah menang. Karena kita bergerak bukan karena dasar uang, bukan karena dasar dunia. Kita dengan dasar iman. Dan siapapun yang berjuang, berhidup setiap saatnya karena iman, itulah orang yang selamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan Indonesia insya Allah jadi negara yang selamat. Ya Allah, kasih keberanian di hati orang-orang ini ya Allah. Kasih keberanian kepada mereka. Buat mereka jadi semangat untuk membela apa yang menjadi dibela oleh ulama. Mudah-mudahan Indonesia diberikan presiden yang baik, presiden yang bisa membela rakyat, presiden yang bisa membela kepentingan ulama, presiden yang bisa cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Rasulullah, presiden yang mau mendengarkan keluhannya para rakyat. Dan mudah-mudahan ya Rabb, matikan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah di barisannya para ulama sampai kita berhadapan sama Rasulullah. Ala hadzal niyyah wa ala man waslafuna salihin wa bi anna Allah yudkhilna fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amalana bi amalihim wa yaj'alana min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim wa yashurna bi zumratihim bi khairin wa lutfin wa afiyah في الدين والدنيا والآخرة بجاه النبي عليه الشفاعة وآله عليه الكرامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقبول الفاتحة.